Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke, baik. Baik, kita awali dengan pengenalan ya. Sistem analis dan perancangan ya. Baik. Oh iya, kemarin tadi David minta itu apa namanya? Bentar. Oke, sudah saya kirim ya, Kevin ya. Baik, kita masuk ke pengenalan sistem analis dan perancangan ya. Sistem, oke, baik. Nah, sekarang kita mengawali dengan sistem development life cycle. Kemudian di dalamnya kita mau identifikasi fase-fase ya. Kemudian bagaimana setiap fase itu, kemudian alternatif metodologi ya. Kemudian juga saya sampaikan, nah ini juga ada beberapa nanti diskusi mengenai fase-fase tadi ya, lebih detail lagi. Kemudian timnya seperti apa dan skill yang diharapkan seperti apa. Nah, kemudian kita masuk ke object oriented ya, karakteristik, kemudian sistem analis berbasis objek, kemudian perancangan sistem berorientasi objek. Kemudian masuk ke proses unify, ya kemudian kita ulas sedikit mengenai diagram UML ya. Oke, baik. Kita masuk ke prosesnya, mengapa kita perlu proses formal, yaitu nah, karena sering terjadi kegagalan ya. Nah, ini membuat sistem tidak intuitif ya. Kemudian proyeknya kadang-kadang telat ya, over budget. Kemudian juga kadang-kadang menyampaikan fitur-fitur yang diharapkan juga sesuai ya fiturnya ya. Kemudian sistem analis itu merupakan orang yang sangat berperan penting ya di dalam pengembangan sistem. Jadi perancangan sistem itu perlu di apa namanya dia sebagai value ya, value tambahan atau value yang sangat-sangat apa namanya berperan di sini ya. Kemudian juga dia juga harus memahami ya, memahami proses bisnis ya. Selain juga merancang sistem, kemudian dia juga harus bisa memahami proses bisnis, kemudian juga apa namanya pekerjaan-pekerjaan juga harus dipahami dan juga harus dilihat ya untuk challenging-nya. Kemudian memerlukan spesifik skill ya yang harus dimiliki oleh si sistem analis ya. Kemudian kita lihat sistem development life cycle, ada beberapa tahap ya, ada perencanaan, analisis, perancangan, dan implementasi. Ya, ini sudah saya sampaikan di awal ya. Nah, kita lihat sini prosesnya apa saja, yaitu ada 4 fase tadi kan prosesnya kan. Setiap fase ini berisi dari beberapa step gitu ya. Kemudian setiap fase itu betul-betul terdokumentasi, tersampaikan ya. Kemudian fase-fase itu berjalan secara sequential ya. Kemudian juga incremental ya, bertahap, iteratif, atau bisa juga beberapa dengan pola-pola yang lain lah gitu ya.
Nah, sekarang apa yang harus dijawab ya pada fase perencanaan ya. Pada fase perencanaan ini kita harus menjawab ya, mengapa harus membangun sistem. Jadi kalau kita masuk ke fase perencanaan, kita harus menjawab mengapa kita harus membangun sistem. Kemudian nilai-nilai apa yang disediakan. Kemudian berapa lama kita membuat atau membangun sistem. Jadi kalau misalnya masuk ke fase perencanaan, itu harus menjawab ya, kira-kira mengapa kita harus membangun sistem tersebut, kemudian value-nya yang disediakan itu apa saja, kemudian berapa lama it takes ya, berapa lama. Sebentar, ada yang masuk ini. Oke, lanjut lagi. Nah tadi ya sudah saya sampaikan, jadi untuk perencanaan mengapa kita harus membangun sistem, value-nya apa, berapa lama it takes ya. Kemudian fase analisis, nah ini siapa yang menggunakannya, who will use it, siapa penggunanya ya. Kemudian apa yang diberikan sistem untuk kita gitu. Kemudian di mana dan kapan digunakan. Jadi kalau misalkan pada fase analisis kita sudah beralih ke orangnya nih, orangnya, usernya menggunakan siapa. Ya, lebih fokus ya ke orangnya. Kemudian apa yang diberikan user untuk kita, apa yang seharusnya sistem memberikan atau diberikan ya oleh user untuk kita. Kemudian di mana dan kapan ya, sistemnya digunakan. Nah pada saat perancangan, nah bagaimana caranya kita membangun sistem. Jadi ini yang harus kita jawab ya. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu membuat perencanaan harus sesuai ini kan. Mengapa, value-nya, berapa lama. Kemudian analisis, siapa yang menggunakan user ya, maksud user kan, usernya. Kemudian bagaimana sistemnya harus kita bangun ya untuk bisa membantu kita. Kemudian di mana dan kapan digunakan. Nah, baru pada saat fase perancangan bagaimana ya, bagaimana kita membangun sistem ini. Nah, sekarang kita lihat untuk fase perencanaan ya. Ini pertama adalah inisialisasi proyek ya, pengembangan ya, yang diantaranya mencakup pengembangan atau receive system request. Jadi bagaimana kita menganalisis ya atau receive requirement analysis gitu ya. Requirement-nya apa? Ya kita analisis. Ini conduct of feasibility study untuk analisisnya. Jadi pertama adalah pengembangan ya sistem request seperti apa. Ya kemarin sudah saya terangkan kan, gimana cara mengembangkan atau mengatur ya atau manage request tadi ya. Kemudian bagaimana conduct feasibility analysis, bagaimana melakukan feasibility analysis ya. Nah, jadi kemarin sudah saya sampaikan ya detail untuk mengambil atau menentukan masalah saja kita harus tahu ya kira-kira akar permasalahan pada sistem yang sedang berjalan ya. Nah, kemudian barulah kita ambil kan kira-kira apa nanti yang akan menjadi masalah utamanya kan, akar masalah dulu, kemudian nanti baru masalahnya kan. Masalahnya itu nanti masuk ke yang akan menjadi requirements ya.
requirements dari sistem yang akan dibangun, gitu kan. Requirements-nya dapat dari problems ya, kemudian baru masuk ke objektifnya kan, objektifnya apa aja, baru nanti goal-nya ya. Dan kemudian di sini disampaikan kembali ya untuk project initiation, dia berarti mengembangkan to receive a system request, dimana kita membangun permintaan sistem. Kemudian juga bagaimana kita melakukan feasibility analysis ya. Nah, untuk project management nanti mengembangkan work plan-nya, staff di project ya, staffing ya, kemudian memonitor dan mengontrol project ya. Nah, untuk fase analisis, nah, ini kita lihat yang pertama, pengembangan strategi analisis, kedua pengumpulan requirements apa saja, kemudian pengembangan proposal system. Ya. Untuk pengembangan strategi analisis dikaitkan dengan pemodelan sistem yang karena sistem ya sekarang ini kemudian memformulasikan sistem baru. Jadi karena sistemnya apa, kemudian memformulasi sistem yang baru. Kemudian mengumpulkan requirements-nya apa kan, pengembangan sistem konsepnya, membuat model sistem untuk menyajikan bisnis data dan bisnis prosesnya, baru mengembangkan proposalnya ya. Nah, sekarang kita lihat untuk fase perancangan, yaitu pengembangan strategi, ya, perancangan arsitektur dan interface-nya, perancangan database dan spesifikasi filenya. Nah, kemudian mencakup ya untuk pengembangan program perancangan itu dikaitkan dengan programnya seperti apa untuk ditulisnya, tulisan program, dan juga bagaimana setiap program itu berjalan ya. Nah, kemudian implementasi sistem atau fase implementasi. Ini membangun ya, construct system, build system, ini kan membuat program ya, pengkodean ya, kemudian pengujian, install ya, train the users, support the system. Nah, ini kita nggak masuk ke sini, nanti kita cuma sampai ke perancangan. Perancangan pun hanya sampai perancangan konseptual ya, jadi bukan perancangan logical dan juga bukan perancangan fisik ya, nanti masuk ke teman saya, dosen lainnya ya. Sekarang saya hanya masuk ke perencanaan, analisis dan perancangan konseptual ya. Baik, lanjut. Nah, metodenya. Nah, ini metodenya kan banyak ya. Ini kita lihat ada formalize ya, approach ya to implementing formalize. Untuk implementasi SDLC, itu ada process oriented, ada data center, object oriented, structured, rapid action development, ada juga agile development ya. Oke. Ini kita lihat di sini pengkelasan metode, ada structure development, ada waterfall, ada parallel ya. Rapid application development, ada phase, ada prototyping, agile, extreme, program, scrum, kanban, dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Nah, sekarang kita lihat kan banyak sekali metode-metode kan. Nah, kemarin juga sudah saya berikan metode secara detail kan. Ini hanya secara umum saja. Karena sudah saya sampaikan detail metodenya ya. Nah, kita harus tahu dulu kan. Nah, pada saat kita mau menentukan metode ya, kita lihat dulu ya. Nah, misalkan kemampuan untuk pengembangan sistem, misalkan pertama untuk dari sisi apakah clear nggak gitu user requirements itu kan. Nah, kalau user requirement itu tidak clear ya, tidak terlalu jelas pendefinisiannya, nah ini itu jangan pakai waterfall ya, begitupun paralel jangan ya. Nah, kalau pakai RAD oke. Kalau misalkan user requirements-nya
kurang bagus ya, kurang clear, itu oke lah pakai rapid application development phase methods atau prototyping ya gitu. Oke ya, excellent malam di sini disampaikan ya. Kemudian through prototyping, excellent XP programming, Scrum, excellent ya. Kalau user requirements-nya kurang jelas ya, kurang clear. Nah kemudian kalau misalkan unfamiliar teknologinya tidak familiar gitu loh. Nah kalau kurang familiar teknologinya, berarti jangan pakai waterfall, jangan pakai paralel, ya. Pace metodologi oke ya. Nah kemudian phase-nya oke ya, tapi prototyping kurang bagus ya, gitu ya. Nah, prototyping itu kan seperti saya sampaikan kemarin kan dia langsung ke user ya, diubah lagi. Kalau misalkan teknologi nggak clear, agak susah juga ya kan, nanti akan terkendala gitu kan. Nanti kalau through prototyping, nah itu oke. Through itu kan, nanti kan ada beberapa cara tuh kan dia. Nah, dia dilihat dari yang tidak dipahami dulu kan gitu kan. Nah, kemudian excellent kalau misalkan XP, kemudian Scrum, good ya, oke good ya. Kemudian kalau kompleks nih, nah itu waterfall malah bagus. Kalau kompleks, waterfall bagus, paralel bagus ya. Kemudian pace juga bagus ya. Nah kemudian prototyping kurang bagus ya. Drawway oke, excellent ya. Kemudian XP oke ya. Kemudian Scrum oke. Nah kemudian waterfall itu kalau misalkan reliable oke ya. Kemudian paralel juga oke ya, good ya. Kemudian phase metodologi juga bagus, oke ya. Tapi kalau prototyping nggak bagus ya. Kalau throughway nggak bagus ya. Kemudian XP juga bagus, kemudian Scrum juga bagus ya. Kemudian kalau waktunya pendek, waterfall kurang bagus. Dan paralel oke, phase excellent ya. Prototyping excellent, throughway good. Kemudian XP excellent, Scrum excellent. Nah kalau schedule visibility, waterfall oke, poor ya, malah poor. Schedule visibility-nya tuh waterfall nggak bagus ya, paralel nggak bagus, pace excellent, prototype excellent, throughway good ya, XP Scrum excellent ya. Oke, nanti bisa dilihat ya mau menggunakan apa. Nah sekarang kita lihat, nah ini skill yang harus dimiliki lah oleh sistem analis ya, agents of change ya, untuk dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mengimprove organisasi. Kemudian motivate and train others ya, juga perlu ada skill untuk memotivasi ya, lalu train yang lain. Kemudian skill yang dibutuhkan secara teknis harus memahami teknologi, secara bisnis harus memahami bisnis proses. Kemudian untuk analytical must be able to solve problems ya. Komunikasi technical non technical audience. Jadi perlu ada communication skill, interpersonal skill, leadership, management ya. Kemudian juga ada ethics ya. Jadi perlu harus juga ada kode etiknya juga kuat ya. Terkait dengan protect confidential information ya. Oke, itu kebutuhan skill yang dari sistem analis ya. Nah kemudian roles-nya apa? Ini roles-nya kalau bisnis analis itu dikaitkan berfokus pada business issue-nya. Kemudian sistem analis fokus pada information system issue.
infrastruktur analisis dikaitkan dengan fokus ke infrastruktur, chemical use ya. Nah kemudian kalau change management analysis fokus pada orang-orang dan isu ya. Kalau change management analysis ya lebih terkait dengan fokus ke orang-orangnya dan juga manajemen isunya. Project manager terkait dengan project, ensure pada project yang dilengkapi dengan waktu dan budgetnya ya. Nah sekarang kita lihat object oriented. Ini sekarang kita lihat ini sudah ya. Nah, ke sistem analis dan perancangan berorientasi objek ya. Sebentar ya, saya sudah mulai mengantuk. Saya minum dulu ya, bentar. Nah, jadi kalau misalkan object oriented itu bertujuan untuk keseimbangan ya antara data dan proses. Nah, jadi kalau misalkan kalau kita mau merancang dengan menggunakan pendekatan analis object oriented, nih pendekatannya adalah kita merancang data sekaligus juga merancang proses ya. Jadi kalau misalkan nanti juga saya sampaikan untuk perancangan data untuk menggunakan structure approach ya, itu kan misalkan menggunakan IRD ya, IRD. Kemudian, nah kalau misalkan menggunakan structure approach, nah kita merancang data itu berarti kita buat dulu kan rancang database-nya, entitas-entitasnya, kemudian relationship-nya, terhubungannya seperti apa, kemudian rasionya gitu kan, kemudian participation constraint-nya kita rancang dulu kan, baru kita buat IRD-nya ya. Nah setelah beres baru buat prosesnya kan gitu loh, atau dia the way around ya, proses itu juga boleh ya, datanya tapi tidak bersamaan ya, dan tidak saling koreksi, nggak langsung gitu loh. Lain kalau misalkan untuk analis dan perancangan berorientasi objek, nah ini dia sangat balance antara perancangan data dan prosesnya ya. Kemudian juga dapat menggunakan UML, Unified Modeling Language ya, dan Unified Process ya. Karakteristiknya dalam EAD ada use case driven, ada arsitektur sistem centric ya, ada iteratif ya, incremental ya. Karakteristik itu ya. Sekarang kita lihat karakteristik dari sistem berorientasi objek ya, itu pengkelasan dan objek. Itu untuk objek itu instantiation of class ya, instant dari kelas ya. Jadi objek itu instant dari kelas. Atribut itu informasi yang menerangkan kelas. State, value-nya apa, dan relasi point time ya. Kemudian metode-metode message, metode itu behavior of class ya. Behaviornya apa saja ya. Setiap kelas itu punya behaviornya. Kemudian message-nya itu dengan informasi untuk merancang objek ya. Jadi metode itu lebih ke behaviornya. Message-nya itu informasi yang dia dikirimkan ya di objek satu metode ya. Sebentar, ada yang masuk bentar ya. Oh, ada yang masuk. Jadi kita lihat di sini masih ke object oriented karakteristik ya.
Ini encapsulation sangat bagus sebetulnya ya. Jadi kita harus tahu dulu ya kebutuhannya apa, apakah kita mau merancang database dengan cepat ya, harus tahu dulu kira-kira data yang dibutuhkan apa, kemudian juga prosesnya apa. Nah, kemudian harus dibuat keterhubungan antara data dan prosesnya. Nah, kemudian kita lihat sini ada encapsulation dan information hiding. Jadi encapsulasi ini pengkapsulan ya. Nah, pengkapsulan ini kombinasi proses of data dan data. Jadi pengkapsulan sini bagaimana data itu disimpan ya. Nah, kemudian bagaimana proses itu disimpan ya. Nah, jadi nanti maksudnya pengkapsulan ini, jadi kita bisa menggunakan proses dari beberapa kasus bersamaan ya. Nah, kemudian juga kalau kita mau mengirimkan satu metode ke tempat lain, nah orang lain itu tidak bisa melihat ya, di hiding gitu ya. Jadi functionality is hidden, jadi kita hide ya. Encapsulation terkait dengan bagaimana data itu disimpan ya, dan kita bisa mendefinisikan tiap-tiap kelas itu ya, kaitkan dengan behavior-nya apa. Kemudian juga ada sifat inheritance ya. Dan encapsulation ada sifat-sifat inheritance, yaitu pengeneralan kelas yang dibuat superclass. Kemudian superclass itu inherits data itu from a superclass. Jadi nanti ada superclass ya. Kalau kita buat rancangan database, misalkan kita buat superclassnya. Nah, itu bisa kita generate ya. Misalkan seperti kalau kita di perusahaan, pastinya pegawai itu harus ada subclass kan. Kalau misalkan kita buat pegawai nggak pakai subclass, gimana nanti menentukan apakah pegawai adalah pegawai tetap atau pegawai honorer gitu lah. Karena dia harus ada subclassnya ya. Nah, kemudian juga kita buat subclass dari misalkan kendaraan ya. Ada mobil, ada truk misalkan kita di perusahaan manufacturing ya. Itu definisikan. Itu juga kan merupakan subclass ya. Nah, jadi mungkin sama juga dosen, ada dosen tetap, ada dosen honorer, nah itu juga subclass ya. Jadi kenyataannya banyak sekali subclass yang di-generate sebetulnya ya. Tapi karena kita buatnya secara terstruktur, kita tidak menggenerate detail dari subclass tadi ya. Ini kan general classes yang dibuat ya untuk subclass tadi ya. Ini subclass dapat inherit, jadi subclass itu dapat diturunkan ya, dapat menurunkan metode-metode dan juga data yang ada dari superclassnya ya. Jadi kalau ini ciri khas yang menarik ya, encapsulation, pengkapsulan ya, information hiding dan juga inheritance. Sebetulnya di pendekatan terstruktur juga ada inheritance dalam IR ya. Nah, IR tuh lebih ke Nah, kalau kita lihat sini, kalau sebentar ya, saya minum dulu ya. Sudah mulai dimabot. Oke. Jadi sebetulnya ada juga di pendekatan terstruktur itu ada pembuatan subclass juga. Bisa aja kita menggunakan, misalkan pegawai kita pecah jadi pegawai tetap dan honorer, bisa saja kita menggunakan IRC ya. Jadi ada pegawai tetap dan honorer ya. Nah, kemudian juga mobil juga ada mobil, ada kendaraan ada pecah menjadi mobil dan
kendaraan gitu, dan truk gitu, atau dan motor boleh aja. Nah, tapi nanti pada saat penurunannya memang tidak semudah di objek ya, ya agak sulit juga, apalagi sudah beberapa tingkat, beberapa level ya. Misalkan ada apa namanya, ada misalkan level pegawai gitu ya, jadi pecah lagi di bawah ada pegawai tetap, di bawahnya ada lagi gitu ya. Kemudian juga misalkan kendaraan, pecah lagi jadi mobil, nanti mobil juga dipecah lagi menjadi subclass lainnya. Mungkin aja seperti itu ya. Nah, itu agak sulit kalau dalam pendekatan terstruktur gitu ya. Nah, dalam menggunakan objek oriented mudah ya. Nah, kemudian ada ciri lain itu polymorphism. Itu kalau message-nya sama tapi dapat mempunyai berbeda arti ya. Sama nih message-nya tapi dia punya beda arti. Nah, ini untuk dynamic binding, nah ini lebih ke pemrograman nantinya. Nah, intinya kalau misalkan pada saat running baru kita mengidentifikasi menggunakan metode apa. Itu kan. Dan ini kalau misalnya statis ya dia lebih ke pendekatannya pada saat compiling ya gitu. Jadi kalau dynamic itu lebih ke running ya, runningnya pada saat dia penentuan kira-kira metodenya apa gitu di pada saat running. Jadi kalau pada saat lead binding dia lebih ke pendekatannya itu kan sama dengan dynamic ya. Jadi pada saat running baru didefinisikan kira-kira menggunakan metode apa ya. Jadi kalau misalkan early binding dia di awal di pada saat compiling ya. Kemudian kita lihat use case driven ini kita use case mendefinisikan behavior system, kemudian setiap use case fokus pada satu bisnis proses ya. Jadi kita juga ada use case driven. Nah, mungkin juga Bapak Ibu juga suka menggunakan ya use case driven, dimana nah kemudian juga kita lihat juga di sini bagaimana arsitektur sentrisnya, bagaimana view fungsional fokus pada user perspektifnya, kemudian view struktural ya, behavior view-nya fokus pada atribut, metode, klasis, relasi, dan fokus pada message between hasilnya ya. Jadi kita juga nanti bisa membuat use case ya, kita bisa membuat flash diagram ya untuk database-nya, juga activity diagram dan sebagainya ya. Nah, kemudian ciri khas yang lain adalah iteratif dan incremental ya. Oke, nah ini juga menarik ya terkait dengan pengujian nanti secara kontinu dan juga refinement. Kemudian pemaham analisis juga harus memahami sistem dengan benar ya, dengan baik lagi. Kemudian kelebihan dari ya, berorientasi objek ini ya, sistem atau analisis berorientasi objek ini dia dapat memecah ya kompleks sistem ke sistem yang lebih kecil ya, dan juga modulnya lebih termanage ya, dan modul-modul itu juga dapat dilakukan secara individual ya. Nah, untuk proses unify ini spesifik metodologi yang memetakan ya bagaimana menggunakan beberapa teknik UML untuk object oriented analysis dan design ya. Kemudian dua dimensi proses yang terdiri dari fase dan workflows ya. Kira-kira fasenya itu ya kan dia time period dalam pengembangan, kemudian juga workflows-nya merupakan tugas-tugas yang terjadi untuk setiap fase. Kemudian ya, untuk kita lihat ada dua dimensi proses yang dikaitkan dengan fase-fase dan workflows ya.
Fase dikaitkan dengan periode pengembangan, workflow dikaitkan dengan tugas-tugas yang terjadi di setiap fasenya. Aktivitas apa yang untuk fase-fase dari keduanya, dan workflows will overlap ya. Nah ini kita lihat unified process. Oke, bentar ya. Nah ini kita lihat ada fase-fase ya, ada engineering workflows ya. Nah kalau misalkan fase-fasenya dikaitkan dengan pemodelan bisnis ya, kebutuhannya apa saja, analisisnya, perancangan, implementasi, pengujian, dan deployment ya. Kemudian untuk workflows-nya ada inception, elaboration, construction, dan transition ya. Nah, jadi ini ada dua dimensi lah ya, dua dimensi dikaitkan dengan fase-fase dan juga workflows engineering-nya ya. Nah, kemudian fase yang lain juga sama tuh, ada configuration, change management, untuk project management, dan environment. Nah, inception kemarin juga sudah saya sampaikan ya, kaitkan dengan visibility analysis performs ya, lalu workflows variasi, tapi fokus pada business modeling dan request membangunkan requirements gathering. Jadi inception ini dikaitkan dengan visibility study, kemudian workflows-nya ya, kira-kira apa saja workflows yang ada, yang bervariasi, berfokus pada pemodelan bisnis dan juga pengumpulan kebutuhan data. Kemudian juga elaborasi, nah ini elaborasi kemarin juga saya sudah sampaikan terkait dengan fokus analisis dan desain. Jadi ini sebenarnya mengerucut ke kita combining fase analisis dan desain. Jadi kalau misalkan menggunakan waterfall gitu kan, ini kan dipisahkan fase analisis sendiri, fase perancangan sendiri. Tapi kalau menggunakan elaborasi berarti fase analisis dan perancangan dijadikan satu ya. Kemudian workflows yang lainnya mungkin kita masukkan ya. Jadi kita lihat tadi kan, nah jadi untuk elaborasi lebih ke analisis dan perancangan ya. Kemudian workflows yang lain bisa dimasukkan ya. Konstruksi, nah ini fokus pada programming, implementasi, konstruksi itu. Extraction itu sama dengan implementasi. Transition fokus pada pengujian dan deployment ya. Nah ini engineering workflows, nah ini berkaitan dengan bisnis prosesnya apa. Nah sekarang kita lihat di sini. Nah ini kan workflows-nya kan modelan bisnis, requirements, analysis, perancangan, dan pengujian, dan deployment. Nah sekarang supporting workflows-nya ini project management kita juga harus tahu ya, configuration, change management, environment-nya juga harus tahu, operation and support ya, infrastructure dan manajemen itu perlu ya. Ini merupakan bagian dari enhanced unified process. Kita lihat sini untuk YML ini ada unified process di mana tidak termasuk ya. Ini ada unified process ini tidak masuk ke staffing, budgeting, contact management, maintenance, operation, support, dan sebagainya. Nah, kita lihat sini. Sebentar, ada yang masuk.
Udah ada masuk sebentar. Oke. Nanti extensionnya itu dikaitkan dengan penambahan fase production untuk menyampaikan isu-isu ya setelah produk has been deployed ya. Kita lihat workforce yang barusnya operation support, infrastructure management, dan modifikasi workflows yang sudah ada, test workflow, deployment workflows, environment workflows, dan project management workflow, konfigurasi dan change management workflow ya. Ini untuk YAML-nya ya, menyediakan vocabulary untuk object oriented terms dan teknik diagram yang menurutku sangat kaya lah ya tekniknya untuk memodelkan sistem development project dari analisis melalui implementasi. Nah, ini versi yang dulu ada 15 diagram ya, major groupnya. Structure diagram ada behavior diagram ya. Nah, ini penyajian data dan ya, kita lihat sini untuk UML ada macam-macam kan, ada kelas diagram, object diagram, package, deployment, composite structure ya. Jadi di sini kita lihat ya, kita bisa melihat menggunakan apa saja, tapi kan sesuaikan saja. Kalau ya tugas ini kan berarti kan kita cukup masuk misalkan class diagram ya dengan use case ya, tidak bolehlah activity. Tapi yang lain kan masih sudah terlalu jauh ya. Jadi kita tugasnya itu seputar perencanaan, analisis dan perancangan secara konseptual ya. Berarti ada beberapa tools yang memang bisa digunakan tapi tidak semua ya. Nah, untuk UML behaviors juga ini dikaitkan dengan bagaimana behaviornya ya antar instant dan objek. Ini ada activity, ada sequence, ada communication, session overview, timing, behavior state machine, control state machine, case diagram ya. Jadi system development project ini mengikuti essential same process, mengikuti proses yang sama. Kemudian ini dikaitkan dengan bagaimana project mengikuti essential same process yang disebut SLC. Kemudian bagaimana metodologi pengembangan sistem yang diformulasikan untuk implementasi SDLC. Kemudian sistem analis butuh variety skills ya, butuh skill yang banyak ya. Kemudian please numbers of different roles ya juga, kira-kira mau ambil yang mana gitu kan. Untuk system development metodologi diformulasikan dengan pendekatan implementasi SDLC. Sistem analysis membutuhkan variety of skills. Berarti suara saya sudah mulai mengecil. Ya, kemudian kita lihat sini jadi dikaitkan kok untuk menggunakan pendekatan berorientasi objek. Ini juga harus tahu ya kira-kira sistemnya atau untuk perencanaannya kira-kira bisa nggak mencakup itu. Kemudian juga analisisnya juga harus sesuai kan. Analisisnya nanti bisa menggunakan tools kan. Toolsnya apakah terus dikaitkan dengan analisis itu sendiri gitu kan. Bagaimana tadi kan pemilihan dari sistemnya kan. Dan kemudian juga harus diperhatikan ya variety skills dalam sistem analis ya. Jadi kita untuk menentukannya mungkin levelnya sudah manajerial kan. Kita bisa menempatkan kira-kira untuk sistem analis tuh orang yang seperti apa yang dibutuhkan gitu lah.
Nah, tadi kan sudah disampaikan kan, sistem analis itu perlu skillnya apa saja ya. Itu harus diteliti betul ya. Kalau kita sebagai manajer ya, manajer project gitu kan, misalnya harus tahu betul kira-kira kebutuhan sistem seperti apa, kemudian bantuan kelemahannya, kelebihannya harus tahu betul ya. Oke, nah sekarang kita lihat untuk summary-nya ya. Objective memang berbeda dengan traditional system. Kalau traditional system itu lebih ke pemisahan antara data dan proses. Tapi kalau misalkan untuk menggunakan object oriented system ya, ini lebih ke penyesuaian antara proses dan juga data. Jadi kita bisa membangun bersama-sama gitu lah antara proses dan data. Nah, gimana kuncinya ya? Kalau misalkan untuk pendekatan berorientasi objek, nah itu kita bisa ya, mendefinisikan create database berdasarkan proses-proses yang terkait juga sekaligus ya, gak ada delaynya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan traditional system, berarti kita gunakan dulu sistem apa namanya, sistem yang data struktur dulu, database-nya dulu gitu kan. Nah, baru masuk ke pendekatan-pendekatan untuk memperkaya sistemnya. Nah, ini dikaitkan dengan tadi kan analisis dan perancangan ya, yang menggunakan use case driven architecture centric iterative information system, development system ya. Kemudian unified process, ini menggunakan dua dimensi sistem, pengembangan proses yang menerangkan set of fase-fase dan workflows-nya. Kemudian UML juga ini merupakan set diagramming teknik, juga bisa dilihat lagi ya, kira-kira menggunakan yang mana gitu ya, harus diperhatikan ya. Baik, mohon maaf nih, suara saya sudah mulai mengecil. Saya ulang lagi. Oke, ini saya ambil dari Dennis Wixom, The Garden, Sistem Analysis dan Design ya. Ini dia pakai UML ya. Nah, kemudian kita lihat lagi langsung saja ya. Sistem analis. Ya. Oke. Sebentar ya. Saya mau ke depan sebentar ya. Ini ada tamu sebentar aja ya. Nanti saya masuk lagi ya. Bentar.
Baik, saya lanjutkan. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Baik, Terdengar, Bu. Iya, Bu. Terdengar, Bu. Baik, sekarang masuk ke sistem analis ya. Jadi pertama adalah yang harus diperhatikan untuk menganalisis sistem, pendefinisian kuncinya ya. Pertama adalah istilah as is system dan to be system ya. Ini kan umum ya, ini kan sudah tahu semua harusnya ya. Kalau as is system itu current system, mungkin atau mungkin aja di computerized, mungkin saja tidak. Jadi sistem yang sedang berjalan itu mungkin saja sistem yang berjalan tapi tidak computerized, atau mungkin sistem yang sedang berjalan tapi computerized ya. Kemudian to be system. To be system itu adalah sistem yang baru terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang dimodifikasi ya. Dijelaskan as a system, current system, atau sistem yang sedang berjalan, mungkin atau juga di computerized, atau mungkin juga tidak computerized ya. Kalau to be system, sistem yang akan dibangun ya. Nah, kemudian ini goal dari fase analisis ini terkait dengan pemahaman kebutuhan dari sistem baru untuk mengembangkan sistem yang dikaitkan dengan untuk menentukan ya apa yang dibutuhkan oleh sistem, apa yang tidak dibutuhkan oleh sistem. Nah ini juga ada hal yang memang kita juga sudah akui, antara garis antara sistem analis dan sistem desain itu memang agak-agak sedikit kabur ya, tidak secara exactly sama. Oh ini sistem analis, ini sistem desain. Juga ada yang overlap juga itu ya. Oke, kemudian kita lihat masuk ke proses analisis. Oke. Nah, areanya itu terkait dengan kombinasi bisnis dan IT. Ini kita lihat untuk menyesuaikan ya, ekspertisnya user dan juga analis ya. Nah, ini kalau misalkan di sistem development ke proses, itu analisis itu terkait dengan kan ada perencanaan, analisis, perancangan, implementasi kan. Jadi dari mulai as a system yang yang sedang berjalan ke sistem yang akan dibangun. Nah, jadi prosesnya itu dikaitkan dengan setelah perencanaan. Jadi pemahaman dari as a system, apa sistem yang sedang berjalan seperti apa gitu ya. Kemudian identifikasi improvement, kira-kira improvementnya apa ya. Kemudian pengembangan konsep dari sistem yang akan dibangun. Jadi untuk narasi itu pemahaman dari sistemnya yang sedang berjalan, kemudian identifikasi improvementnya apa ya, kemudian pengembangan konsep untuk sistem yang akan dibangun ya. Nah, ada step dari fase analisis. Pertama, pemahaman as a system, harus paham tuh gitu ya, kira-kira as a system itu seperti apa. Kemudian identifikasi improvement. Jadi kira-kira kesempatan untuk improvement itu apa saja yang kita memungkinkan untuk diimprove ya. Nah, baru setelah tahu kira-kira apa kesempatan yang akan diimprove ya. Nah, kemudian pengembangan sistem yang baru. Ya. Nah, ini kita lihat ada 3 fundamental strategi. Ada business process automation, ada business process improvement, ada business process re-engineering. Nah, sekarang kita lihat.
Oh, ini kontennya ya, kita lihat ada system request, ada work plan, analysis strategy, itu ada sistem, visibility system, proses model, data model, dan appendix-nya ya. Sekarang kita lihat business process automation ya, otomasi proses bisnis ya. Nah, kita lihat sini, pertama adalah goal-nya apa ya, goal-nya efisiensi untuk user misalnya. Nah, kita lihat di sini understanding as a system. Nah, itu kita harus extensive information gathering atau pengumpulan ekstensif informasi, kemudian pemodelan proses secara detail, pemodelan data secara detail. Dan kemudian kita lihat identifikasi improvements, ada analisis masalah dan root cause analisisnya. Kemudian mengembangkan konsep untuk to be system. Nah, ini kita lihat minimal information gathering-nya ya. Kemudian revise process model into the to be model. Revisi sistem yang sedang berjalan ke sistem yang akan dibangun. Kemudian revising assist data model into the to be model. Jadi merevise proses model yang sedang berjalan ke proses model yang akan dibangun. Nah, kemudian kita lihat juga di sini untuk pengembangan konsep to be system kan minimal pengumpulan datanya, kemudian revise as is ya, proses model into the to be model. Sekarang kita lihat sini ya, masuk ke kita bisa mendefinisikan pemahaman as a system, identifikasinya, kemudian pengembangan konsep to be system ya. Nah, ini harus mengumpulkan informasi secara minimal, revise proses model ya, kemudian ke model yang akan dibangun, kemudian revise data model ke model data yang akan dibangun. Identifikasi improvements as a system, ini kita harus juga mendefinisikan problem analysisnya, as user identify problems, kemudian find significant monetary benefits-nya apa gitu ya. Jadi kita harus tahu juga analisis masalahnya. Kita harus mencari tahu kepada user untuk identifikasi masalah. Kemudian finding significant benefits ya, yang dikaitkan dengan user. Kemudian root cause analysis, ini untuk dikaitkan dengan masalah prioritas ya. Kemudian tracing symptoms-nya untuk causes-causesnya ya. Root cause analysis ya. Ini kita lihat di sini ya, kita harus tahu root cause-nya seperti apa. Diidentifikasi symptoms-nya apa, kemudian trace setiap back to its causes ya. Jadi betul-betul kita bukan hanya lebih mengutamakan kira-kira problemnya apa, kemudian langsung ke sistem yang akan dibangun ya, tapi juga kita harus tahu symptoms-nya apa ya, kemudian root cause-nya apa ya. Nah, ini contohnya ada saya berikan, bisa lihat tulisannya kecil-kecil, ini saya juga susah bacanya. Ya, ini terkait dengan misalkan light bulb burst out frequently ya, ini seringnya bohlam ya, lampu itu burns ya, frequently. Itu apa masalahnya ya, kita lihat juga di sini bagaimana. Nah, apakah memang prematurely burnout ya, atau kemudian juga terkait dengan rate life-nya ya. Ini ada macam-macam nih, kalau misalkan burst out prematurely kan perlu beli better bulbs ya, fix
bad picture ya, kemudian fix bad wiring, control power surge dan sebagainya. Dan kalau misalkan burnout ya, heart rate life-nya sudah masanya habis gitu kan. Nah ini kan terkait kanan, ya udah left on when not needed ya, change procedure to have bulb turn off, pengembangan way to automatically turn bulb ya, kemudian left on when pada saat dibutuhkan ya, the final way simply changing gimana, kemudian buy a bulb to longer read, jadi bagaimana kita membeli bulb yang lebih long lasting lah gitu ya. Kemudian cari other arti untuk deliver light, kemudian juga ada way to achieve more light test dan sebagainya ya. Jadi kita betul-betul harus tahu juga backgroundnya apa, akar masalahnya apa untuk memperoleh satu kesimpulan lah gitu ya. Nah, kemudian kita lihat business process improvement. Pada proses business improvement ini kita harus tahu nih pemahaman dari as is system, yaitu harus tahu dulu ya. Kemudian identify improvementnya apa, kemudian pengembangan konsep untuk to be system ya. Ini kita mulai mengetik lagi sebentar ya. Nah sekarang kita lihat sih untuk business process improvement ya, kita harus memahami dulu ya pengumpulan informasi secara ekstensif, kemudian bagaimana pemodelan prosesnya secara detail, bagaimana pemrosesan datanya secara detail. Jadi harus kita pahami dulu sistem yang sedang berjalan itu gimana informasi ekstensifnya, pengumpulannya, kemudian bagaimana detail dari pemodelan data, bagaimana detail dari pemodelan proses ya. Kemudian identify improvements. Nah, ini harus tahu kita kan analisis durationnya gimana, durasinya gimana, costingnya gimana, benchmarking gimana, secara informal maupun secara formal ya. Kemudian masuk ke pengembangan konsep untuk sistem yang sedang akan dibangun ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu kan kira-kira seperti apa nih pengumpulan datanya ya. Kemudian bagaimana untuk merevise sistem. Nah, bagaimana sistem yang dibangun, bagaimana proses yang dibangun ya. Nah, ini kan juga harus tahu kan kira-kira bagaimana merevise proses model dari mulai yang proses yang sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dibangun. Begitu juga revise data. Nah ini juga durasi analisisnya juga harus diperhatikan, yang proses kalkulasi waktunya, setiap waktunya, kemudian kalkulasi kebutuhannya untuk overall proses, kemudian compare integrasi dan parallelism ya. Juga harus definisikan pembiayaan-pembiayaannya, cara cost-nya, cost tiap-tiap fasenya, bagaimana step-stepnya untuk improvement, revert dan dari secara keseluruhannya. Untuk benchmarkingnya, studi bagaimana Oke. Nah sekarang kita lihat business process re-engineering ya. Nah ini kita lihat sini. Nah ini ada redesign business process. Nah secara radical, nah ini pemahaman dari as-is system. Ya kan tadi pengumpulan minimal informasi, nah, superficial process modeling. Nah kemudian juga untuk identifikasi improvement, nah, ini harus tahu juga kan analisis outcome seperti apa.
kemudian asumsinya seperti apa, teknologinya juga seperti apa, analisisnya, dan juga eliminasi aktivitasnya, benchmarkingnya gimana. Dan juga kita lihat juga ini dalam pengembangan konsep untuk business system, nah extensive informasi gathering, ya detail dari proses model, kemudian detail dari model data. Jika sudah masuk ke business process reengineering, nah ini harus betul-betul secara detail untuk pengumpulan datanya, harus secara detail untuk proses pemodelan datanya, secara detail untuk identifikasi improvementnya apa, yang mau diimprove itu apa, analysis outcome-nya, apa asumsi breakingnya, apa teknologi analisisnya, kemudian eliminasi, mungkin ada mengeliminasi aktivitas, benchmarking, simplifikasi dan sebagainya. Jadi pada saat kita tahu permasalahan-permasalahan pada sistem yang sedang berjalan, nah improve-nya apa, ya, nah harus jelas improve-nya, ya. Kemudian pengembangan konsep untuk to be system juga harus didefinisikan untuk pengumpulan informasi secara ekstensifnya, detail proses modelnya, kemudian detail dari data modelnya, ya. Nah, kemudian outcome analysis itu dikaitkan dengan outcome yang desirable, ya, untuk mempertimbangkan outcome yang yang betul-betul diharapkan lah, ya, untuk customers perspektif. Jadi dari customer perspektif kira-kira outcomes yang diharapkan seperti apa, ya. Juga mempertimbangkan, ya, organisasi could enable the customer to do. Jadi kira-kira organisasi itu dapat melakukan apa untuk customer. Jadi outcome-nya itu pertama adalah bagaimana perspektif dari customer dikaitkan dengan outcome yang diharapkan, kemudian bagaimana, ya, organisasi dapat melakukan apapun itu untuk customer gitu. Jadi artinya tujuannya adalah bagaimana kita mempertimbangkan apapun, ya, outcomes untuk perspektif customer, kemudian bagaimana kita membuat, ya, sistem kan ini untuk supaya customer bisa dipenuhi lah apa yang diharapkan oleh customer gitu, ya. Nah, ini untuk assumption maksudnya itu identifikasi, ya, dasar-dasar aturan-aturan, kemudian juga secara sistematis dipecah menjadi beberapa aturan. Kemudian identifikasi effects dari bisnis if rule is broken. Jadi artinya pada saat ada permasalahan kita mau tahu nih masalahnya apa gitu kan. Oh, nanti ini kita perlu nanti aturan-aturan yang ada di perusahaan itu perlu dipecah gitu, ya. Kita harus tahu dulu dasarnya dari rule bisnisnya seperti apa, aturan bisnisnya seperti apa. Kemudian apakah bisa kita pecah, ya, secara sistematis aturan-aturannya gitu. Juga bisa salah satu dari improvement, ya. Jadi improvement kita adalah kita memecah aturannya misalkan terlalu rumit gitu, terlalu kompleks, kita pecah menjadi 2 aturan yang itu bisa juga, ya, rule-nya. Kemudian identifikasi efek dari bisnis rule jika memang dia tidak bisa bekerja, ya, atau broken, ya. Nah, kemudian analisis teknologi ini juga harus diperhatikan, ini untuk analisis pentingnya, ya, teknologi tersebut, kemudian juga interestingnya seperti apa, menarik tidak teknologinya, important enggak gitu, ya. Kemudian itu dari sisi analisnya, manajernya juga, kemudian grup juga mengidentifikasi bagaimana setiap permasalahan tadi, ya, itu di apply ke bisnis, ya.
Nah, kemudian juga activity elimination, bisa juga kita juga mengeliminasi aktivitas ya, untuk identifikasi kira-kira apa yang terjadi jika setiap activity itu bisa dieliminasi gitu. Itu tes possibility itu bagaimana, sesuai nggak dengan yang diharapkan. Kemudian juga benchmarking juga nih, cek similar industry, kita bisa benchmarking teknik untuk ada industri gimana, kita lihat ya, sesuai dengan industri yang lain bagaimana standarnya ya, yang bisa kita acu gitu ya. Kemudian bisa juga mensimplifikasi prosesnya, eliminasi kompleksitasnya dari rutin transaksi, kemudian juga kita concentrate ya proses-proses secara terpisah yang dalam menangani exception. Kemudian pengembangan perencanaan analisis ya. Kita kembangkan nih perencanaan analisis ya. Pengembangan strategi analisis, bagaimana potensial bisnis value-nya gimana gitu ya. Kira-kira bisnis value yang potensial seperti apa, project cost-nya bagaimana, jangkauan dari analisisnya seperti apa, risiko-risikonya apa gitu ya. Nah, ini untuk karakteristik dari strategi analisisnya nih bisa kita lihat lagi sini kan, dikaitkan dengan potensial bisnis value-nya, value dari potensial bisnisnya seperti apa, project cost-nya, kemudian breadth cost-nya, breadth-nya ya, keleluasaannya gitu ya. Nah, kemudian rentangnya, kemudian resikonya gimana. Misalkan untuk bisnis proses automation ya, ini dikaitkan dengan tadi bisnis proses automation, bisnis proses improvement, bisnis proses re-engineering ya. Bukan pada saat potential business value-nya dia low moderate misalkan gitu ya. Nah kemudian dilihat itu bagaimana kalau bisnis prosesnya moderate, bisnis proses re-engineering-nya high dan sebagainya ya. Ini misalnya project cost-nya low moderate, kalau untuk improve-nya bisnis prosesnya high ya, bisnis automation-nya narrow ya, bisnis proses improvement-nya narrow moderate, bisnis proses re-engineering-nya very broad ya. Kemudian bisnis proses automation-nya bagaimana, low moderate, very high ya. Kemudian juga harus menghindari ya kesalahan-kesalahan yang sering ada ya, juga harus dihindari ya. Kita harus mengurangi waktu analisis, itu kan kadang terlalu lama, itu harus kita kurangi. Kemudian itu kenapa kita bisa kurangi, karena bisa lebih efektif ya, bisa lebih terperinci apa saja nanti poin-poin yang diperlukan gitu kan. Kemudian juga requirement goal plating. Goal plating itu adalah kadang-kadang kita lebih fokus ke satu objek yang kita mau bagus banget, kita cover lagi, kita perindah lagi, kita percantik lagi, itu kan bikin lama ya. Jadinya kita usahakan secara umum dulu kan base-nya, nanti baru terakhirlah goal plating-nya itu kalau memungkinkan waktunya gitu kan. Kemudian user over specification features ya, ini juga harus kita tahu kan fitur-fitur yang secara spesifik apa, tapi juga jangan jangan terlalu detail gitu kan. Yang terlalu detail juga itu akan menjadikan terlalu lama ya. Juga jadi kita jadi bisa tidak menghiraukan yang lain, jadi yang lain bisa terbengkalai. Ini developer goal plating to many cool features-nya ini sama juga terkait dengan tadi juga ya. Jadi kan kebutuhan goal plating-nya terlalu tinggi, kemudian pengembangan goal plating-nya to many cool features ya, karena terlalu tinggi kebutuhan, atau bukan kebutuhan sebenarnya yang diinginkan
user bisa, cuma kan kita bisa atur ya. Nah, karena requirement goal-platingnya tinggi, jadinya developer goal-platingnya pun tinggi kan, ya karena terlalu banyak fitur-fitur spesifikasi, nah sehingga terlalu banyak juga fitur-fitur yang perlu dimodifikasi. Kemudian kita lihat kurangnya keterlibatan pengguna juga sering terjadi ya. Nah, jadi untuk analisis ini prosesnya dikaitkan dengan pembuatan nilai-nilai dari organisasi. Tujuannya adalah bagaimana memperoleh nilai-nilai organisasi. Nah, ini juga strateginya tadi kan ada kan, ada bisnis proses automationnya gimana, bisnis proses improvementnya gimana, kemudian bisnis proses re-engineeringnya gimana. Jadi kita harus tahu dulu ya. Nah, jadi artinya tidak langsung ke engineeringnya ya, nggak langsung ke bagaimana bisnis prosesnya, tapi juga harus melalui tahapan-tahapan ya. Kemudian strategi ini juga bervariasi dikaitkan dengan potential business value, tapi juga jadi bukan hanya business value-nya, tapi juga potensi dari biaya dan juga risknya seperti apa ya. Risiko-risiko juga kita harus tahu ya seperti apa ya. Oke, ini kita lihat saya ambil dari beberapa sumber ya, jadi bisa ditelusuri ya sumber-sumbernya. Domainnya ini bisa kita ambil lagi, domain untuk memperkaya domainnya ya. Ini juga ambil dari utawannya dari Dennis ya, Wixom Together ya. Ini juga bukunya sebenarnya sederhana nih, tapi sebenarnya lengkap, cukup lengkap ya Dennis ini. Oke ya, baik. Oke, kita satu lagi. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, bentar ya. Bentar, saya minum dulu ya. Baik ya. Apakah terdengar suara saya? Dengar, Bu. Terdengar ya. Baik ya. Mohon maaf nih, suara sudah mulai mengecil ya. Baik, sekarang kita masuk ke pemodelan proses ya. Ini kan sudah disampaikan ya untuk analisis ya. Jadi nanti bisa diikuti tuh untuk analisisnya ya, tahapan-tahapan seperti itu. Jadi artinya kita harus tahu dulu, walaupun ya nanti bisa diambil ya, kira-kira mau meneliti apa atau membangun apa. Nah, jadi kita harus tahu dulu kan kira-kira tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu ya, problem akar masalahnya di sistem yang sedang berjalan itu ya, harus ada akar masalahnya apa, kemudian baru masuklah ke permasalahannya. Nah, barulah setelah tahu
ya, permasalahan yang sistem yang sebelumnya, barulah kita bisa menentukan kan. Nah, itu kan requirement juga kemarin juga saya sudah sampaikan bagaimana cara untuk re-engineering requirements ya. Nah, kemudian juga yang harus kita ketahui adalah untuk prosesnya ya, kira-kira nanti sebelum proses kita definisikan dulu kira-kira objektifnya apa. Jadi requirements-nya apa ya, dari problem tadi kan requirements-nya apa, kemudian masuk ke objektifnya apa ya, baru masuk ke goal-nya apa ya. Nah, baru masuk kita nanti kalau sudah sudah jadi ya masuk ke pemodelan proses ya. Ini saya ambil di sini, kita ambil dari buku yang berbeda nih ya. Ada swim lane process diagram, ada diagram proses bisnis, ada activity product matrix, ya, ada use case narrative diagram, object state transition diagram, stream activity, ya. Kemudian juga kita lihat juga di sini bagaimana pendefinisian data flow-nya, kemudian bagaimana kerangka berpikirnya. Ya. Nah ini memang nanti kita kan fokusnya nanti ke depannya kan menggunakan enterprise architecture ya. Nah sekarang kita lihat proses diagram swim lane ya. Nah, ini kita lihat swim lane proses diagram ini menggambarkan aktivitas untuk setiap stakeholder yang terlibat dalam kegiatan bisnis perusahaan ya. Maka langkahnya pembuatan swim lane proses diagram itu fokus pada proses tertentu, harus didefinisikan kira-kira prosesnya apa. Kemudian penempatan judul diagram di atasnya, menghitung orang yang terlibat dalam proses dan menetapkan mereka pada barisannya. Kemudian buat diagram proses, alir proses, menggambarkan keputusan yang dibuat. Nah, kemudian, nah ini kalau misalkan terlalu rumit dipecah menjadi beberapa diagram. Nah, kemudian kalau memungkinkan dibuat total akumulasi waktu dan juga singkatannya. Ya. Nah, kemudian kita lihat sini ya, contohnya. Jadi kita lihat, coba sebelum. Oke, nah ini kita lihat untuk swim lane proses diagram ada planning fase dan selection fase ya. Nah, ini kita lihatkan dengan stakeholder-nya ada Chief Information Officer, ada Capital Planning Board ya, ada Capital Planning Working Group, Architecture Working Groups, Program Manager ya. Nah ini kita lihat sini, ini kan sebagai contoh aja ya. Nah, kita lihat sini. Nah ini pertama project program manager ya, initial project proposal, pengembangan project plan-nya. Ya, so kita project proposal seperti apa, kemudian pengembangan project plan ya. Nah sekarang kita lihat sini, kita harus tahu kan pengembangan project plan-nya, kemudian review alignment dari enterprise architecture, kemudian review business case-nya, kemudian schedule ya, capital planning board-nya. Oke, kemudian review dalam section itu kan dari perencanaan, dari fase perencanaan kan. Nah, kemudian kalau fase selection dikaitkan dengan review
ROI-nya, ya value alignment, review project plan-nya, ya, kemudian align funding-nya, include investment portfolio, ya, put project in sequencing plan, kemudian prepare project implementation-nya, ya. Maaf nih kadang-kadang saya tiba-tiba aja menghilang. Oke. Bentar ya. Saya minum lagi bentar. Baik, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Oke, sekarang kita masuk ke diagram bisnis proses. Jadi nanti kan bisa melihat bagaimana ya. Ini komponennya ya untuk aktivitas yang ada. Kita lihat di sini ada inputnya, control output mechanism, ya, input komunikasi, output mechanism, ya, sebetulnya itu kan hubungan aktivitas antara input, control, output, dan mekanisme, ya. Ini juga harus kita perhatikan, ya. Nah, ini kita lihat di sini inputnya yaitu semua ya yang terkait dengan awal dari bisnisnya, yang memicu aktivitas, kemudian untuk diubah, dikonsumsi atau menjadi bagian tertentu, kemudian kontrolnya itu terkait dengan pengaturan aktivitasnya. Kemudian bisa diindikasikan kapan dan bagaimana akan dilakukan. Nah, outputnya ya hasil yang diproduksi oleh aktivitas. Mengapa proses dilaksanakan? Mekanismenya sistem orang yang dan peralatan yang digunakan untuk melakukan aktivitasnya. Ya. Nah, ini untuk diagram proses bisnis kaitkan dengan IDF, ya, yaitu Integrated Computer Aided Manufacturing, Definition Functional Modeling, itu dikaitkan dengan metode fungsi pemodelan untuk menggambarkan fungsi manufacture, menawarkan bahasa pemodelan fungsional untuk analisis, dan pengembangan rekayasa ulang dan integrasi sistem, proses bisnis, dan analisis rekayasa perangkat lunak, ya. Kemudian dikaitkan dengan integration definition for function modeling, di mana di sini pemodelan IDF di bidang rekayasa perangkat lunak dan dibangun modelan fungsional analisis terstruktur untuk perancangan teknik, ya. Nah, di sini adalah proses bisnis diagramnya. Pertama mendeskripsikan perusahaannya, tujuannya, pemahamannya,
mampu menjawab pertanyaan tentang perusahaan, menggambarkan perusahaan, kemudian lingkungan sebelumnya gimana, pendefinisian persyaratannya gimana, kemudian menentukan batas sistemnya, boundary-nya, apa yang masuk dan apa yang di luar dari sistem, ya. Kemudian juga definisikan model perusahaannya, perspektifnya, bagaimana fokus kegiatannya, tujuan usahanya, kemudian karakteristik yang terkait dengan kepentingan dalam perusahaan, ya. Kemudian membuat deskripsi perusahaan, subjek tunggalnya apa, tujuannya apa, untuk satu sudut pandang, ya. Kemudian selama penentuan cakupan kegiatan proyek juga dikaitkan dengan bagaimana sudut pandang aplikasi client server yang akan ditempatkan di perusahaan. Nah, sekarang kita lihat sini activity product matrix, ya. Nah, ini salah satunya adalah kita mendefinisikan pemetaan, ya, antara activity dan produknya. Pemetaan ini dikaitkan dengan setiap produk penghasil keuntungan dihasilkan oleh perusahaan ini untuk line bisnisnya, mendukung langkah-langkah siklus hidup produksinya. Kemudian matriks ini untuk melihat gimana secara vertikal dan juga horizontal. Kemudian aktivitas proses bisnis yang dilokasikan sama seperti membantu mendefinisikan kepemilikan dari proses tersebut. Nah, kita lihat sini, ya, untuk matriksnya, ya. Nah, ini harus didefinisikan. Maaf, ini saya di mute. Aduh, ini kenapa? Udah ada suaranya, Bu. Sudah suaranya. Tadi kenapa di mute, ya? Oke. Dari tadi, ya? Dari tadi ini tadi. Barusan, Bu. Kenapa? Barusan tadi moodnya. Ini sudah ini kan udah Ya. saya Ya. ini belum mute saya. Kok tiba-tiba mute, ya? Sudah kan tadi kan ini? Sudah, Bu, yang itu, Bu. Sudah, ya. Nah, artinya deskripsikan betul perusahaannya seperti apa, tujuannya, pemahamannya, ya. Lingkungannya, ya, pendefinisiannya, boundary dari perusahaan tersebut, ya, definisikan. Kemudian perspektifnya, kegiatan yang terfokus, karakteristiknya, kepentingan perusahaan, ini deskripsi perusahaan juga definisikan, tujuan, sudut pandangnya juga definisikan, ya. Kemudian klien-kliennya dari perusahaan, stakeholder dari perusahaan juga definisikan, ya, gitu. Nah, kalau ini kan aktivitas dari bagaimana mendefinisikan pemetaan antara produk dan aktivitasnya. Nah, ini kan line bisnisnya apa saja, bisnisnya apa saja, produknya apa saja, ya. Ini misalkan ada R to research developnya,
M manufacturing, W warehouse, D distribute, S service, financial, legal dan sebagainya. Definisikan semuanya ya. Nah ini tadi kan sudah definisikan ya, riset dan sebagainya ini. Ya. Ini siklus produksinya apa saja? Apakah riset development, manufacturing, data warehouse, penjualan, distribusian, pelayanan, fungsi administrasi, financial, hukum dan sebagainya. Ya. Nah kemudian juga diagram untuk use case ya, ini juga umum nih kan. Saya sudah tahu semua ya. Ini untuk definisikan aktornya siapa saja, kemudian definisikan juga sistemnya seperti apa, ruang lingkupnya apa, tujuannya apa untuk penggunaan otomatis ya, aktornya berfungsi sebagai apa ya. Ini kan ini juga biasa yang kita gunakan ya. Kira-kira prosesnya apa saja, aktornya siapa saja ya. Ini kan registrasi kelas, ada special class registration, prerequisite-nya apa ya, student billingnya seperti apa misalkan gitu ya. Kemudian juga untuk aktornya juga harus diperhatikan ya. Aktornya juga tidak harus satu, bisa beberapa, jangan satu aja aktornya. Dalam use case ini kan bisa mendefinisikan atau menderive beberapa aktor ya. Sekarang object state transition diagram ya, nah, dikaitkan dengan pertama menggambarkan satu diagram untuk setiap objek ya. Kemudian identifikasi keadaan yang mungkin pas objek dapat mengambil, kemudian gambarkan lingkaran diagram untuk label masing-masing ya, hubungan state-nya terkait dengan keadaannya, identifikasi seperti apa, levelnya apa ya. Nah contoh seperti ini kan, contohnya nih object state diagram, place ordernya seperti apa ya, online order entry, kalkulasi line total ya. Kemudian cek stok gimana, cek stoknya, kalkulasi order total, display-nya seperti apa, take e-payment misalkan, e-payment entry-nya gimana, balance-nya gimana ya. Kemudian order processing juga apa, preparing apa, order time itemnya apa, shipment-nya apa, cancel, entry adjust, register, pay-nya gimana, refund-nya gimana, deliver-nya gimana, entry adjust ya, register untuk display-nya seperti apa ya. Nah, semua juga harus dicek itu ya, dari mulai start sampai akhir ya. Nah ini kita lihat entity activity matrix ya, tadi kan product activity matrix, sekarang entity activity matrix ya. Tadi kita definisikan produknya apa dengan activity-nya kan. Nah sekarang entity ya juga harus cek dengan aktivitasnya. Nah, setelah didefinisikan kira-kira apa saja entity-nya ya. Misalkan ada stock item, ada invoice line item, ada customer, ada monthly statement, ada warehouse, katalog misalkan gitu kan. Kemudian activity-nya apa saja? Receive a new stock ya, receive customer order, issue customer with goods, misalkan issue monthly statement, receive all goods-nya, order new printed catalog, order new stock, kemudian katalog to customer dan sebagainya ya. Kemudian definisikan ya, untuk receive new stocknya itu, untuk item stoknya itu seperti apa? Apakah update, apakah baca, ya, create, apakah baca, ya, apakah update, apa delete dan sebagainya. Ya, ini harus didefinisikan ya untuk setiap, jadi setiap aktivitas dengan setiap apa namanya entitas itu harus didefinisikan ya. Semuanya definisikan ya. Jadi nanti harus tahu. Jadi walaupun ya tidak secara detail merancang database, cuma harus tahu database-nya apa saja ya. Kemudian juga prosesnya apa saja dan bagaimana keterhubungan antara proses dengan datanya. Ya. Jadi dikaitkan dengan dapat digunakan pendefinisian scope dari problem, mendefinisikan sistem map-nya, partisi dari sistem, penentuan siapa yang mempunyai data atau owner proses dan sebagainya. Dan contohnya kan, nah ini kan sudah umum ya, menggunakan misalkan yang paling umum adalah ERD. Nah,
antara stok item dengan invoice line, hubungannya bagaimana? Satu stok item berapa invoice line gitu ya. Kemudian satu invoice line berapa stok item. Harus definisikan. Itu kan ini belum lengkap nih, tapi harus definisikan apakah satu pada satu pada banyak atau banyak pada banyak ya. Sekarang satu item bisa banyak satu invoice misalkan gitu, atau banyak invoice ya. Satu invoice satu stok item gitu kan. Satu stok item bisa banyak invoice. Invoice dengan invoice line item dengan invoice gimana? Satu invoice bisa banyak line item, satu line item satu invoice. Kemudian invoice dengan monthly statement bagaimana? Satu invoice apa satu monthly statement? Satu monthly statement bisa banyak invoice. Kemudian customer dengan monthly statement, satu customer misalkan satu monthly statement, nah itu bagaimana? Hubungannya bagaimana? One to many dan sebagainya. Itu bentuk payment, satu customer bisa banyak payment misalkan. Satu payment satu customer misalkan. Dan seterusnya. Definisikan itu satu. Nah, kemudian definisikan juga perancangan aktivitas dan entity matriksnya. Aktivitasnya apa saja, kemudian juga entity-entity-nya apa saja, definisikan. Apakah create, apakah read, apakah update, apakah delete, ya. Dan seterusnya. Ini semua definisikan. Evaluate financial proposal, estimate, terms, earnings, budget, financial, receive fund, dan sebagainya. Definisikan semuanya dengan entity-entity-nya apa saja. Ya. Kemudian diagram aliran data, ini juga seperti data flow diagram, mungkin semua sudah tahu ya untuk pembuatannya. Ini kan kita masuk ke perancangan terstruktur ya. Bagian kegiatannya menggunakan entitasnya apa saja, arusnya apa saja, prosesnya apa untuk penyebaran data. Kemudian konteksnya seperti apa, ya. Kemudian kita harus definisikan konteks diagram dan diagram zero-nya. Ya, kemudian pemeriksaan, pastikan kesalahan-kesalahan yang ada, pastikan setiap proses dan setiap alat data sudah benar ya. Kemudian juga bagaimana datanya secara logis. Seperti inilah kira-kira gambarannya. Kan sudah tahu semua, sepertinya Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Nah, jadi penggambaran bagaimana proses-prosesnya, bagaimana entitasnya, bagaimana database-nya. Nah, yang paling penting adalah harus balance antara model data dengan prosesnya. Jadi kalau misalkan di dalam model data, misalkan menggunakan ERD, itu setelah ditransformasi hasilnya menjadi misalkan 20 tabel atau 15 tabel, nah berarti di sini pun ada 15 data store atau 20 data store, disesuaikan antara jumlah dari entitas dengan data store-nya ya. Oke, nanti ini harus didefinisikan ya, bagaimana strateginya ya, analisisnya, misinya seperti apa ya. Kemudian permasalahan perusahaan kan harus ada link sebetulnya antara visi misi perusahaan ya dengan apa namanya proses bisnisnya, harus ada linknya, harus ada benang merah. Jadi bagaimana visi misi perusahaan, bagaimana strategi perusahaan mencapai visi tersebut gitu loh. Kemudian identifikasi masalah, strategi perusahaan, kemudian analisis metodenya ya untuk arsitektur secara keseluruhan, kemudian bagaimana strukturnya seperti apa, sebelumnya seperti apa, goal-nya, product business services-nya, data dan information-nya, sistem dan aplikasinya, jaringan infrastrukturnya, security-nya, standard-nya, workforce-nya. Dan bagaimana future architecture-nya, gimana update strategi, goal, initiative seperti apa, improve business products-nya dan services-nya seperti apa, enhance data, information flow-nya gimana, integrated system-nya gimana, application, optimized network-nya gimana. Kemudian harus juga definisikan program manajemennya, current architecture, summary dan sebagainya. Ini kalau sudah idealnya seperti ini. Tapi kita kan nggak sampai sini, cuma minimal sudah tahu lah ya. Nanti kedepannya seperti ini, gitu lah. Tapi kita kan nggak sampai sini kan. Yang kita apa namanya? Ini saya masih menggunakan enterprise architecture juga di sini kan. Ya. Ada
arsitektur enterprise design enterprise arsitektur, software engineering dan sebagainya ya. Nah, jadi demikian Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk tugasnya sudah jelas ya, apa yang harus dilakukan ya. Baik, kembali lagi ke sini. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian ya, sudah jelas ya apa yang harus dilakukan untuk tugas ya. Jadi sampai ke perancangan proses ya. Jadi sudah jelas perencanaannya seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa tadi kan sudah dijelaskan, kemudian sampai ke perancangan prosesnya ya. Silakan toolsnya menggunakan apa saja silakan aja ya. Metodenya mau pakai apa silakan, tools yang pakai apa aja silakan. Mau terstruktur boleh ya, tadi kan sederhana pakai terstruktur, pakai ERP, pakai DFD gitu kan. Toolsnya silakan. Tapi ada matriksnya kan, ada matriks antara proses dengan entity-nya, kemudian produk dengan activity-nya, kita harus jelas penggambarannya. Nah, tapi yang penting juga di analisisnya juga harus tahu, harus jelas. Tadi kan sudah dijelaskan kan, dari mulai perencanaan, kemudian ke requirement analysis, kemudian itu masuk ke sistem sedang berjalan, masuk ke analisisnya ya. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan kan ada business improvement-nya apa, improvement dari yang kita bangun itu seperti apa ya, sampai ke situ ya. Demikian ya. Oke, ada yang mau tanya? Oh, saya kirim, saya belum tulis lagi ya. Nanti saya kirimkan ke, ingat Revin, ingat besok atau lusa ya. Besok lah insya Allah. Ya, saya tuliskan lah. Intinya untuk tugas kelompok kan merencanakan ya, perencanaan dan analisis dan perancangan secara konseptual sistem gitu aja. Ya. Apa saja silakan aja untuk objeknya silakan apa saja. Tapi di ruang lingkup itu aja. Tidak harus sampai ke perancangan fisik, nggak usah. Tapi hanya perancangan konseptual saja. Jadi silakan apa saja. Tapi tadi sudah dibahas kan. Ya, definisikan dulu ya. Visi misinya perusahaan itu apa. Kemudian kira-kira tujuannya apa ya. Kemudian bisnis rules-nya seperti apa. Ya. Kemudian stakeholder-nya siapa saja, harus jelas juga perusahaan itu. Gitu. Jadi artinya tadi yang saya sampaikan tuh ada semua di sini. Ya. Diingatkan lagi saya besok lah saya ini. Ya. Nah, untuk tugas individunya, nah ini juga. Nah, tapi terus apa saja tapi seputar perkuliahan gitu aja. Yang sederhana aja, tidak harus yang terlalu jauh ya, gitu. Tapi melalui studi literatur. Demikian Bapak Ibu semua. Oke. Silakan dibuka kameranya. Oke. Baik ya. Baik, bagaimana? Ada yang mau menyampaikan kira-kira materi-materinya? Izin tanya aja Bu, untuk yang ujian tanggal 3 nanti itu di mana ujiannya Bu? Oh ya, kita kan masih daring kan ya? Kita daring kan? Ya kan, kalau daring kan agak sulit ya. Kalau yang di di luar kota jauh kan, masih daring kan gitu. Jadi artinya nanti saya ambil ya hanya ujiannya itu dari tugas-tugas individu dan juga tugas-tugas kelompok gitu loh. Jadi mungkin agak cepat aja untuk presentasi, agak cepat. Ya, mungkin agak waktunya mungkin agak lewat ya, gitu nggak apa-apa ya. Tapi hanya menyampaikan aja kalau untuk tugas kelompoknya
presentasi ya, lengkap semua, tapi juga dipercepat ya, jangan sampai ya paling lama 15 menit paling lama ya, tapi usaha 10 menit kalau bisa ya. Kemudian kalau untuk tugas individunya hanya menyampaikan aja, menyampaikan kira-kira apa yang mau di ruang lingkup secara umum aja, tidak detail. Karena nanti setelah itu saya kasih waktu seminggu kemudian baru mengumpulkan gitu. Ya cukup ya, nanti kita diskusi lagi. Jadi fokus dulu ke tugas kelompok plus mempersiapkan kira-kira tugas individunya apa. Tapi belum dikumpulkan individunya. Tapi hanya tugas kelompok aja. Ya. Berarti tugas kelompoknya nanti disampaikan ke Mas Revin, Bu ya? Ya, boleh. Individu nanti menyusul Hmm. aja gitu. Ya, karena biar fokus ke situ, tapi sudah tahu, sudah tercover, sudah mendefinisikan kira-kira apa yang mau dibahas untuk tugas individunya. Gitu. Saya nanti nanya di pertemuan terakhir ya. Jadi minggu